Yayasan Konservasi Alam Nusantara ya kami. Kita akan mengoperasikan sebuah teknologi yang sebenarnya itu sangat canggih gitu ya. Kita akan melaksanakan proses perancangan kawasan konservasi ya untuk bisa melakukan efisiensi tersebut yaitu dengan membawa Trinity Pro ini. Halo Sobat Kuantindo, kembali lagi bersama saya Cindy Yolanda sebagai sales engineer dari PT Kuantindo Wijaya di Rajasa. Saat ini saya sudah ditemani dengan Mas Dimar sebagai JS dan Remote Sensing dari Yayasan Konservasi Alam, lalu ada Mas Aldo sebagai Ocean Gist Officer. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Oke Mas? Oke. Gimana nih Mas kabarnya? Baik Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat Semuanya. Sehat. Seger, masih seger ya puasa. Masih seger ya Mas puasa ya? ya. Oke nih Mas, langsung aja ya Mas ya. Ya. Sebelumnya nih Mas, bisa nggak sih diceritain sedikit tentang Yayasan Konservasi Alam itu apa sih dan apa fungsi dari drone Trinity Pro ini di Yayasan Konservasi Alam? Baik, terima kasih Mbak Cindy ya. Pertama, Yayasan Konservasi Alam Nusantara ya kami, atau biasa disebut juga YAKAN, adalah salah satu organisasi nirlaba yang kita bergerak di Indonesia, dan kami di sini dari program kelautan, di mana di sini kita punya ada 4 strategi utama sebenarnya yang ada di dalam program kelautan ya, dan itu yaitu perlindungan laut, kemudian juga ketahanan pesisir, ekonomi biru, dan perikanan berkelanjutan, di mana sebenarnya ini juga mencakup dari target utama dari yayasan kita ini adalah untuk upaya-upaya perlindungan dan konservasi yang ada di Indonesia bersama dengan pemerintah, kemudian komunitas lokal, komunitas masyarakat pada umumnya. Jadi YAKAN ini sebenarnya kenapa sih kok kemudian menghadirkan Trinity Pro ya, yang kemudian masuk menjadi salah satu aset kita yang dibutuhkan gitu, karena pendekatan YAKAN itu selalu berbasis sains. Jadi apapun kemudian proses-proses pendampingan konservasi yang kita lakukan itu harus selalu berlandaskan sains, sehingga kita dalam sisi sains yang kita lakukan saat ini itu dengan konteks spasial kita membutuhkan akuisisi data ya, yang prosesnya cukup detail di lapangan. Kita mulai dari tapak hingga skala kebijakan di regional juga pasti membutuhkan data yang beragam, dan salah satu teknologi yang kemudian kita anggap penting bagi kita saat ini adalah dengan menggunakan UAV ya, atau drone yang biasa pakai. Dan memang ini menjadi saat ini Trinity Pro ini menjadi salah satu teknologi yang paling canggih yang kita miliki di YAKAN, Mbak. Berarti fungsinya drone sendiri ini untuk di YAKAN adalah sebagai alat untuk pengambilan data sains guna untuk analisa lebih lanjut di YAKAN ya? Ya, betul. Untuk kebutuhan konservasi. Untuk konservasi di YAKAN. Oke. Baik Mas, kalau tidak salah YAKAN ini sudah pernah melakukan training pengoperasian Trinity Pro ya Mas ya, di PT Kuantindo Wijaya. Tahun 2024. Iya, pada tahun lalu ya Mas ya. Nih Mas, kalau saya boleh kepo nih Mas, sebenarnya fungsi refreshment training kali ini untuk apa sih Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi nanti rekan saya Aldo juga mungkin bisa menjawab ya. Dari sisi saya selaku penanggung jawab ya Mbak ya, dari tim spasial umumnya, sebenarnya ini menjadi salah satu ajang dari kami, tim yang di spasial ini juga melatih skill kita ya, karena kembali kita akan mengoperasikan sebuah teknologi yang sebenarnya itu sangat canggih gitu ya. Dari sisi teknologinya sendiri itu sangat canggih, dan untuk menguasai teknologi ini kan selalu kita harus mengupdate skill dari para usernya, yang mana dalam hal ini kita yang mengoperasikan, sehingga untuk bisa mencapai kapasitas yang kita standarkan, dan juga sudah disampaikan bahwa SOP-nya pengoperasian itu seperti ini, maka kita harus memang biasanya rutin melakukan pelatihan seperti ini ya, refreshment, kemudian mengenali lebih detail lagi alat-alat yang kita biasa gunakan. Dan itu memang hal yang rutin ya, secara manajemen kita melakukan secara quarterly, kita lakukan rutin untuk melakukan pengambilan data menggunakan teknologi yang kita miliki gitu, Mbak. Nah, mungkin Aldo bisa ceritakan juga dari sisi user juga. Kalau dari saya sendiri sih refresh ini lebih ke aspek praktikalnya ya, penyegaran terkait dengan aspek praktikal, karena mungkin dari segi teori itu ya mungkin kita hanya
menambah sedikit gitu. Cuman kita lebih ingin mendalami terkait dengan praktikalnya karena sebenarnya untuk pengoperasian drone khususnya UAV ini kan lebih ke based on experience ya. Nah, itu yang perlu kita perbanyak gitu. Nah, salah satunya melalui kegiatan refreshment yang akan kita implementasikan nanti untuk di kegiatan di lapangannya karena selama ini belum banyak gitu kegiatan pengoperasian UAV khususnya terkait dengan drone Trinity karena ya belum banyak jam terbangnya. Oke. Itu pentingnya refreshment di situ sih, lebih ke aspek praktikalnya. Oke, paham. Ngomong-ngomong tentang misi selanjutnya nih Mas ya. Rencana terdekat ini kira-kira akan ada perencanaan misi di mana sih Mas? Dan cakupan areanya itu berapa hektar? Lalu kalau boleh diceritakan sedikit, kira-kira kesulitan medannya itu seperti apa sih Mas? Baik, ya terima kasih Mbak Cindy. Nah, yang menarik sebenarnya karena kita memang bidangnya di program kelautan, kita saat ini sedang merencanakan ya bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini di Provinsi Maluku, kita akan melaksanakan proses perancangan kawasan konservasi ya. Dan lokasinya itu berada di wilayah Pulau Teon, Nila, dan Serua ya, atau biasa dikenal itu sebagai Forgotten Island. Oh. Nah, menariknya memang ini misi pertama kita di tahun ini ya, di tahun 2025, dan itu kenapa sih kita menganggap kita penting menggunakan Trinity Pro ya dibandingkan dengan beberapa tools yang kita miliki yang lain. Karena satu, dari segi aksesibilitas ya, kita untuk mengakses ketiga pulau ini tuh cukup remote ya, dan cukup jauh aksesibilitasnya dari mana-mana, sehingga kita harus memaksimalkan perancangan desain dari pengambilan data ini dengan secara efisien. Dan salah satu teknologi yang mungkin bagi kita itu cukup ya untuk bisa melakukan efisiensi tersebut yaitu dengan membawa Trinity Pro ini. Nah, targetnya apa? Targetnya ini kita nanti akan memetakan dari sisi pemanfaatan yang ada di ketiga pulau ini, kita untuk menjadi bahan dasar ya untuk melihat bagaimana pemanfaatan dan potensi dari pulau-pulau tersebut dengan cakupan kurang lebih sekitar 10.000 sampai 15.000 hektar ya, dengan area di pesisirnya. Sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk kategori Trinity Pro, tapi kalau ini kemudian kita membawa drone yang tipe quadcopter itu mungkin bisa butuh waktu yang sangat lama. Iya, benar. Kalau dengan Trinity Pro mungkin kita rencanakan cukup dengan 10 hari itu sudah cukup bisa kita Udah ambil menjangkau ya. 3 pulau gitu ya Mas? Betul, dengan saat ini ya kemampuannya Trinity Pro. Ada tambahan mungkin Aldo, silakan. Misi selanjutnya juga ada juga di kita di mungkin selain tadi misi pertama mungkin di TNS ya di Maluku. Cuman mungkin nanti kita juga akan menggunakan produk Trinity ini di Wakatobi mungkin. Wakatobi. Nah, mungkin di Wakatobi terkait medannya juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Cindy. Mungkin medannya agak lebih lebih tidak menantang mungkin iya, cuman tidak semenantang di Maluku. Jadi mungkin akan lebih lebih santai kita mengoperasikannya kalau untuk di Wakatobi. Nah, ya itu sebenarnya sama aja sih untuk mengefisienkan waktu gitu dengan target cakupan area yang kita punya yang cukup besar. Dengan produk Trinity dapat kita kita peroleh dengan waktu yang mungkin lebih singkat dibanding kita menggunakan tadi produk-produk quadcopter seperti itu. Itu sebenarnya sama aja sih gitu. Jadi untuk lebih efisiensi waktu aja sih, dan dengan cakupan target area yang kita relatif lebih luas gitu. Ya, dan subjek yang kita ambil itu kan memang nggak hanya di darat ya Pak ya. Jadi ada juga kalanya kita perlu untuk melakukan pemotretan itu di wilayah pesisir di perairan dangkal ya. Ketika jatuh ke untuk memetakan habitat misalkan ya, habitat perairan dangkal, ataupun juga misalkan pemanfaatan yang ada di wilayah pesisir ya, seperti rumput laut kemudian atau keramba, jaring apung misalkan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita proses akuisisinya dari Trinity Pro ini. Karena memang faktanya data-data seperti ini kan terutama di wilayah terluar terpencil ya, itu sangat sulit didapatkan.
Baik, mengerti. Jadi mungkin dari segi waktu dan efektivitas ya Mas ya, lebih diuntungkan dengan menggunakan drone fixed wing Trinity Pro ini ya Mas ya. Iya. Oke nih Mas, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Dari kegiatan replacement training ini Mas, yang sudah dilakukan bersama Yekan dan PT Kontindo ini, kira-kira menurut Yekan sendiri seperti apa sih Mas? Lalu ada nggak sih kesulitan yang dialami dalam mengoperasikan Trinity Pro ini? Bisa diceritakan nggak sih Mas? Oke, dari sisi saya mungkin lebih ke arah sebenarnya yang menarik dari Trinity ini adalah dia adalah sistem yang selalu berkembang ya Mbak. Artinya ada perkembangan yang kemudian yang menariknya adalah ini selalu diupdate ke user, dan bagi kita yang selaku user terus terang itu bisa memberikan salah satu sisi positif bagi kita ya, karena dengan adanya proses interaktif ini artinya dua arah, dari sisi user dan dari sisi developernya, kita bisa tahu perkembangan itu fungsinya apa, kemudian perannya nanti apa nih ketika secara praktikal di lapangan digunakan untuk apa gitu. Nah, penggunaannya ini sendiri sebenarnya juga cakupannya ya, bahwa kalau kita menggunakan fixed wing ini kan memang biasanya terkenal sulit mengoperasikannya dengan segala macam kriteria yang kemudian harus dipenuhi gitu. Nah, ini kali pertama saya melihat bahwa Trinity Pro ini cukup advance teknologi yang dimiliki, bahwa dia sudah bisa menggunakan sistem VTOL-nya misalkan, kemudian juga bisa punya sistem lidar yang memandu proses penerbangannya mengikuti terrain yang ada, kemudian juga secara sistem dia didesain sudah memiliki artificial intelligence ya, yang bisa melakukan kalkulasi terhadap rute penerbangan yang dilakukan, dan semua ekosistem Trinity Pro ini semuanya built-in dari quantum sistemnya sendiri, sehingga kami rasa ini memang salah satu dari beberapa jenis penyedia layanan UAV yang cukup advance saat ini di Indonesia yang ada. User friendly ya Mas? User friendly sekali bagi saya sih. Mungkin Aldo bisa nambahin juga. Kalau dari workshop dan pelatihan yang sudah difasilitasi oleh Trinity sih, dari segi penggunaan operasionalnya, khususnya perakitan ya, mungkin itu bahas dulu yang terkait dengan perakitan, cukup mudah gitu bagi kami user yang mungkin baru pertama kali melihat produk ini. Dari segi pemasangan, part-partnya dijelaskan dengan baik gitu, dari mulai proses awal sampai dengan ya si pesawatnya ready untuk terbang, itu dari segi perakitannya cukup mudah gitu penjelasannya. Terus dari segi tambahan juga kan, kalau Trinity juga punya software sendiri QBase, nah itu juga dijelasin dengan baik dan mudah, user interface-nya mudah dilihat, mudah dipahami secara visual, oke gitu. Mungkin tadi bertanya juga terkait mungkin kendala apa mungkin ya. Mungkin kalau kendala sih nggak terlalu banyak ada kendala. Mungkin lebih ke ini aja sih, penyesuaian terkait dengan pembuatan flight mission. Nah itu mungkin di situ aja sih. Kalau terkait dengan workshop yang udah difasilitasi, mungkin itu aja sih tantangan kita ke depannya untuk menerapkan di kondisi lapangan sebenarnya. Kalau dari segi pemasangan perakitan udah cukup baik, materi yang disampaikan, terus produknya juga, yaitu tadi tantangannya terkait dengan pembuatan misi aja sih kalau dari saya sendiri ya. Itu aja. Itu. Satu lagi sedikit Mbak, nambahin. Salah satu keunggulannya Trinity ini adalah dia bentuknya compact ya. Compact ya. Kita bergerak di area-area yang kemudian untuk penjangkauannya itu juga bukan hal yang mudah ya, sulit gitu, sehingga bentuk barang itu menjadi salah satu hal yang kita pertimbangkan ketika kita mencoba mencari teknologi. Dan Quantum hadir dengan produknya Trinity Pro ini benar-benar yang sangat mudah ya untuk kita rakit, untuk kita mobilisasi, kemudian kita assemble lagi di lapangan, sehingga sangat pas dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita harus mencapai pulau itu dengan kapal kecil ya, dengan speedboat ya, ini mudah saja digunakan, nggak harus kemudian pesawat ini selalu dalam bentuk pesawat seperti itu. Jadi lebih mudah dibawa dan praktis ya. Dan packagingnya cukup baik juga gitu. Terkait dengan safety-nya
Jadi cukup membantu ya Mas ya. Selama investment training juga tentang teknologi Trinity Pro ini ya Mas. Itu. Oke, baik Mas. Buat pertanyaan terakhir nih ya Mas mungkin ya Mas. Boleh disampaikan nggak sih Mas kesan dan pesan dari teman-teman YKAN sendiri, dari Mas Jimar, dari Mas Aldo, gimana sih teknologi dari drone dan sensor Trinity Pro ini, terus gimana sih layanan dari after sales service dari tim Quantindo sendiri? Ya. Boleh dijelaskan Mas? Baik, kalau dari saya sendiri sih memang dari sisi after sales ya, saya rasa ini yang justru menarik ya bagi kami, karena biasanya kalau kita beli produk itu kemudian ya sudah, kita beli produk putus gitu, artinya dengan vendor tersebut tidak terkomunikasi dengan baik pasca pembeliannya. Nah, tapi dengan pembelian Trinity Pro ini ternyata kita mendapatkan layanan after sales yang purna ya, kalau saya bilang. Kenapa? Karena setelah kita beli, kita mendapatkan pelatihannya secara user, kemudian kita juga ternyata bisa follow up loh kalau ada perbaikan, kemudian ada juga hal-hal yang kemudian perlu diupdate, atau ada hal-hal yang mungkin kita perlu follow up lagi ya ke vendornya. Itu juga kita dengan mudah sekali menghubungi customer service-nya, kemudian langsung berbicara dengan tim teknikalnya untuk mendiskusikan kriteria yang kemudian kita butuhkan. Di sisi lain juga ini menjadi satu nilai positif ya, bahwa kemudian kita juga bisa mendapatkan kesempatan nih secara mudah akses untuk bisa uji coba bersama-sama gitu ya Mbak ya, yang mana ini biasanya kan tidak banyak yang menyediakan layanan seperti ini, dan ini langsung di provide oleh layanannya di Indonesia loh. Kita nggak perlu repot ke luar negeri ya, karena teknologi seperti ini kan sangat jarang ya kemudian tersedia in-house workshopnya itu di Indonesia. Itu yang menarik dari Trinity Pro. Kalau dari produk jelas sih, saya tidak perlu jelaskan. Nanti mungkin yang menjelaskan ini teman-teman bisa lihat semua spesifikasinya di websitenya, ada di bawah ini ya, silahkan dicek sendiri. Nah, itu yang pertama yang paling kita rasa sangat penting itu ya, bagaimana teknologi ini membawa kemudahan bagi kita. Artificial intelligence-nya juga udah mumpuni, sistemnya, ekosistemnya juga bagus, kemudian juga dari sisi daya jelajah itu ya penting banget bagi kita. Kita masih mematuhi regulasi yang ada dengan 60 menit, tapi ternyata sebenarnya dia punya kemampuan up to 90 menit. Itu penting banget dari sisi pengoperasian di kita di lapangan ya. Saya rasa itu, dan mudahan ya mengoperasikan ini tuh bukan menjadi momok yang menakutkan, karena ternyata banyak sistem file save-nya yang kemudian bisa membantu step-step kita ketika ada terjadi kondisi-kondisi emergency. Semuanya sudah ada platformnya, sudah ada alurnya, dan itu didesain dengan sangat baik oleh pembuat pesawat ini. Ada tambahan, Dok? Tadi kalau terkait dengan after sales ya, kalau menurut saya dari Quantindo sendiri sih sudah memberikan after sales yang menarik dan bisa bersaing dengan vendor lain yang mungkin tidak bisa memberikan pelayanan yang tadi yang disampaikan Mas Jimar gitu, terkait dengan intensitas komunikasi setelah pembelian produk. Mungkin di vendor lain tidak ada kegiatan kayak seperti ini, workshop, pelatihan, follow up, update segala dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang tidak diberikan vendor lain. Nah, itu terkait dengan after sales-nya. Kalau terkait produk tadi secara fisik ya. Secara fisik visual, kalau saya melihatnya dari visual menarik bentuknya, warnanya juga kontras gitu yang ditampilkan. Terus dari segi berat nih, kan kita kan akan mobilisasi untuk membawa produk ini kan sangat tinggi ya, karena kegiatan kita banyak di remote island. Nah, dengan bahan dan berat yang disajikan tidak begitu berat, tapi durability-nya cukup oke ya, lumayan gitu, bagus. Nah, itu jadi kelebihan dari produk Quantum Trinity Pro ini mungkin dibandingkan dengan produk sejenisnya. Seperti itu mungkin tambahan. Dari produk fixed wing sejenisnya mungkin ya Mas? Iya. Dan satu ya mungkin yang ini juga kita berusaha maintain ya, dengan kita mendapatkan after sales yang sangat baik ini juga pasti ke depan kan juga selalu
bisa membuka ruang-ruang kerja sama lanjut ya Mbak ya. Itu kami harap juga bisa mendukung upaya-upaya kami dalam bergerak untuk bidang konservasi di Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Mas dari Mas Aldo atau Mas Dimar? Ya kalau dari saya sih mungkin untuk rekan-rekan yang sesama penggiat ya di bidang air modeling yang juga fokus di bidang UAV, memang ini salah satu catatan penting ya bahwa di Indonesia kemudian sudah ada yang menyediakan layanan ini dan kemudian juga produknya juga mempunyai value yang baik ya, dan nanti kita akan membuktikannya dengan melihat bagaimana sih durability-nya ini dengan waktu berjalan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih nih Mas Dimar, Mas Aldo, penjelasan yang sangat detail. Seru banget nih ngobrol-ngobrol kita kali ini nih Mas nih. Terima kasih nih. Saya juga dari mewakili tim Quantindo mengucapkan terima kasih buat kegiatan hari ini. Terima kasih Semoga banyak. iya. Sama-sama. Semoga refreshment training kita kali ini dapat menambah kepercayaan diri dari user-user pilot di YKAN sekalian. Terus juga menambah pengetahuan lagi untuk pengoperasian drone Trinity Pro ini di misi selanjutnya ya Mas ya. Baik. Mungkin seperti itu teman-teman yang dapat kita sampaikan di bincang-bincang kita kali ini. Sekian dari saya, Cindy Yolanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.